Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan, barang siapa menempuh jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan, sahalallahu, Allah mudahkan lahu baginya, bihi, dengan sebab mencari ilmu tersebut, tariqan, jalan, ilal jannati, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama qaumun, dan tidaklah berkumpul suatu kaum, fi baitin, di rumah, min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka kitabullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, yakni ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat meliputi mereka, wa hafathumul malaikah, malaikat menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka, memuji-muji mereka di depan makhluk yang ada di sisinya. Wa man batta bi amaluh lam yusri bi nasabuh, barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa mengangkat secara otomatis derajatnya di atas derajat yang lambat amalnya tersebut. Wa innal malaikata, dan sungguh malaikat, la tadhu ajnihataha, sungguh malaikat meletakkan sayapnya, ridhoan, dikarenakan ridho, li talabil ilmi, terhadap penuntut ilmu. Wa innal alima, dan sungguh orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu, sungguh memohonkan ampun, lahu kepadanya, la yastaghfiru lahu man fis samawati, siapa saja yang ada di langit, wa man fil ardi, dan siapa saja yang ada di bumi, hatta hitanu fil ma, sampai ikan yang ada di air. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanu fil ma. Wa fadlul alimi alal abidi, dan keutamaan orang yang berilmu, alal abidi, di atas orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Kafadlil qamari ala sairil kawakibi, seperti keutamaan bulan di atas bintang-bintang. Jadi beramal tanpa ilmu itu sebenarnya diterima jika dia sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, masih diterima. Jadi orang yang anut-anutan itu, masyarakat kita yang masih anut-anutan itu, kalau menurut hadis ini sebenarnya jika dia pas ketepaan benar dia diterima, gitu. Makanya di sini apa, wafadul alimi alal abidi, keutamaan orang yang berilmu dan keutamaan orang yang beribadah tanpa ilmu, kafadlil qamari ala sairil kawakibi, seperti perumpamaan bulan di atas bintang-bintang, tapi kecil dia, seperti bintang-bintang dibandingkan bulan, dibandingkan orang yang beribadah dengan ilmu. Itu ya. Ala sairil kawakibi, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama pewaris para nabi, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, tidaklah para nabi itu mewariskan dinar dan dirham, innama warathul ilma, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bi hadin wafirin, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, yakni qala Allah wa qala Rasul,
sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi faedah dari hadis ini diantaranya yang belum kita petik kemarin-kemarin adalah orang-orang awam yang ikut-ikutan, yang tidak tahu ilmunya tapi dia ikut kepada tokoh yang dianggap benar dan ternyata memang benar, maka dia ibadahnya tetap sah. Cuma perbandingannya dengan orang yang ibadah dengan ilmu, perbandingannya seperti bulan dan bintang, yakni kecil pahalanya. Lebih besar pahalanya orang yang beribadah dengan ilmu dan benar dibanding orang awam yang beribadah dia itu tidak tahu ilmunya tapi benar gitu. Nah, sama-sama diterima namun perbandingannya sangat besar seperti bulan dan bintang. Oleh karena itu kita yang memilih yang seperti bulan itu. Yakni ketika kita ada seorang tokoh, baik kiai, baik ulama, baik dia itu ustadz, kok mengatakan sesuatu untuk diamalkan, ya kita cari tahu ilmunya, cari tahu dalilnya apakah sahih atau tidak, itu kita cari tahu. Setelah kita tahu maka pahala kita seperti pahala bulan dibanding orang yang tidak tahu dalilnya itu. Maka keutamaan orang yang belajar seperti itu nanti beda dia. Setelah pernah dengar, pernah melihat, pernah tahu bahwa itu hadisnya sahih, maka dia pahalanya seperti bulan gitu. Nah, perbedaannya di situ. Nah, kemarin kita sampai mana ya? Hadis apa kemarin terakhir? Sampai hadis sudah ya? Sekarang kolatnya sudah apa atau belum? Ini yang terakhir. Terakhir ini kemarin ya. Berarti sekarang waan Ummi Atiyah. Ya sudah kita baca waan kolat dulu ya. Waan halan sangking Ibunda Aisyah kolat ngendika sinten Ibunda Aisyah. Kanat ono apa ya du Rasulillah SAW astane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al yumna kang tengen iku lituhurihi wa ta'amihi. Tangane astane Rasulullah SAW ingkang tengen niku kanggo sesucine Nabi wa ta'amihi lan mamenah Nabi. Yakni kanggo wudu nggih. Iku diutamakan nyiduke pakai tengen dan lain sebagainya. Tangan itu diutamakan dulu. Wa kanat lan ono apa yadul yusra, tangan kiwane Nabi nggih, yakni astane Nabi kang kiwa iku li khalaihi kanggo cewek nggih, kanggo cawik nggih. Wa ma kana amalan apa wae kana kang ono apa maikum min adan saking kotoran. Sing kiwa kanggo ngresiki kotoran nggih. Hadisun sahihun rawahu Abu Daud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Maka ini kita sunnah dapat pahala jika tangan kanan untuk yang baik-baik, tangan kiri untuk yang buruk-buruk. Meskipun misalkan tangan kanan untuk membersihkan kotoran itu juga sah dan bersih, namun tidak sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Pahalanya berkurang. Kita membersihkan misalkan ada najis, itu sunnahnya itu pakai tangan kiri itu, sunnahnya itu. Seperti itu. Kemudian Wa'an Ummi Atiyah itu sudah kemarin ya. Kemarin sudah kita baca itu. Wa'an Ummi Atiyah radhiyallahu anha lan saking Ummu Atiyah radhiyallahu anha radhiyallahu muga-muga ngrendani sinten Allah anha terhadap Ummu Atiyah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala, matur sinten Nabi lahunna maring para wanita. Fi ghusli banatihi ing dalem para wanita yang dia itu memandikan nggih. Putrine Nabi Muhammad SAW yaitu Zainab, putrine Nabi Muhammad sing asmane Zainab radhiyallahu anha. Ketika Zainab dimandikan oleh para wanita pada saat itu nggih, maka Nabi bersabda kepada mereka memerintahkannya nggih. Radhiyallahu anha, ibda'na nggih. Ngawitono sapa sira kabeh para wong wedok. Ngawiti ngedusi Zainab bimayami niha nggih. Ing piro-piro anggota tengene Zainab. Jadi yang dimandikan dulu jenazah itu juga bagian kanan, dan kita sendiri ketika mandi juga bagian kanan dulu. Bahwa diil wudu ilan dikongkon disekno tempat-tempatnya wudu sebelah kanan minha saking Zainab muttafaqun alaih. Jadi ini keutamaan sebelah kanan. Jadi sebelah kanan didahulukan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idan ta'ala ing dalem nalikane nganggo sandal sapa ahadukum salah sijine sira kabeh falyabda mongko nggih mulai sapa ahad bil yumna kelawan kang tengen wa idza nazala ing dalem nalikane nyopot sapa ahad falyabda mongko nggih ngati sapa ahad bisimali kelawan kan kiwa sing nek memakai kanan dulu nek nyopot kiri dulu. Jadi kanan makene nyopot kirine. Nah,
Dan juga di beberapa riwayat disebutkan tidak boleh pakai satu sandal. Karena setan itu memakai satu sandal. Jadi ketika sandal kita hilang, ya sudah kita jangan pakai satu sandal itu. Dilepas semua, kalau dipakai semua itu. Karena setan itu suka pakai satu sandal. Nek kan denger kan sandalan saya isih si tok gitu. Ya, maka tidak boleh itu. Jadi itu kesukaannya setan. Maka kita disuruh menyelisih setan itu. Ya, kita nggak boleh pakai satu sandal. Litakun supaya ana apa yumna kang tengen iku awwaluhuma nggih. Kawitane sikil loro tun alu kang den sandali, wa akhiruhuma dan akhire sikil loro tun jauh kang den copot. Mutafun alaih. Jadi kanan dulu masuk nyopote keri. Jadi masukin dhisik nyopote keri. Berarti paling lama ning gone sandal sing kanan itu. Paling lama ning gone sandal. Nah masukin dhisik metune keri. Kayak sandal. Ini termasuk diantara sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita memakai sandal dan kita niatkan pakai yang kanan, kita niatkan mengikuti sunnah Rasul, kita dapat pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atulanan baik dulu. Mah. Wa an Hafsah nggih, hadis berikutnya ini biasa mawon nggih karena niku mboten banyak penafsiran nggih. Karena ya memang begitu saja prakteknya itu secara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ana sinten nabi ku ya ja'alu agab sinten nabi bi yaminahu ing anggota tengene nabi li ta'amihi kanggo mame nabi wa syarabilan minume nabi. Wa thiyabilan pakaiane nabi, nek pakaian yo kanan dulu wa ya ja'alu ndadeke sinten nabi ya sarau ing kiwane nabi lima maring perkara siwa kang saliyane kabeh mau siwa dalika kang saliyane kabeh mah kamaro Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhu. Yani yang baik-baik itu nanti nyopote baju ya berarti kiri dulu seperti itu nggih. Wallahu taala alam ya. Wa Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu iku kala matur sinten nabi idza labistum ing dalem nalikane nganggo sapa sira wa idza tawaddutum lan ing dalem nalikane wudu sapa sira fabda'u mongko ngawiti sapa sira kabeh ayaminikum kelawan si anggota tengene sira kabeh hadis sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa isnadin sahih. Wa Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ata teka sinten nabi minan ing tanah Mina. Fata mongko teka sinten nabi al jamrata ing balang jumroh nggih, yakni ing jumroh Aqabah. Faroma mongko mlempar sinten nabi ha ing jumroh Aqabah. Tumata mongko teka sinten nabi manjalau enggon lerene nabi enggon nginepe nabi bimina ing dalem Mina wa naharolan belah sinten nabi tsumma qala mongko nuli matur sinten nabi lil halaki maling tukang cukur. Jadi terus nyukur rambut wa khud nggih ngalapo sira nggih ngalapo rambut sira nggih wa asyarolan paling isar sinten nabi ila janibi maring sisih nabi al aimani kang tengen. Jadi apa iku iki sik itu cara saiki iki sik ini ngalapo sing diresik kan tengen. Jadi nek cukur ya dicukur sing sisih tengen dhisik. Tumal aisari mongko nuli sisih kiwa. Tuma jala mongko nuli tumandang sinten nabi yutihi iku nggih aweh sinten nabi ing sebagian rambute nabi mau sing dicukur sisih tengen mau nggih. Rambute nabi mau annasa ing masyarakat manusa mutafun alaih. Jadi rambutnya terus dibagikan ning gone wong akeh. Jadi rambutnya nabi ku rambut berbarokah. Kena dienggo jimat nek rambutnya nabi gitu. Boleh. Kena dienggo jimat nek rambutnya nabi itu. Khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibagikan kepada orang-orang karena siapa yang bersama jasad nabi itu tidak akan tersentuh api neraka itu. Nah, ya, itu seperti itu. Maka dibagikan rambutnya nabi. Cara biyen yo menawa yo-yo-an menawa kan ngono. Dibagikan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok isih rambutnya wakeh nganti tok saiki ya mbuh iku mbuh tenan mbuh ora. Mbuh tenan mbuh ora. Sing saiki sing ana ning gone museum iki lho, rambutnya Nabi jare iku lho mbuh tenan mbuh ora iku. Riwayate mbuh sahih mbuh ora iku. Tapi nek kalau benar itu rambut Nabi itu boleh dipakai jimat, boleh.
Jadi jimat khusus kaum muslimin itu jasate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Termasuk ringete Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki kalau orang-orang ya sing seneng jimat itu dikiasno orang soleh yang lain. Pokoknya anggere wong soleh yo dienggo jimat kena. Cobae dienggo jimat, mungkin surbane dienggo jimat itu kena dikiasno itu. Padahal sejak zaman Nabi, setelah Nabi meninggal para sahabat Nabi tidak ada yang dipakai. Jubai Abu Bakar, misalnya rambutnya Abu Bakar juga tidak dipakai oleh orang-orang awam pun tidak ada yang pakai itu. Itu berarti menunjukkan khususiyah Nabi Muhammad. Jadi mulai sahabat tabiin, tabiut tabiin, tidak ada mereka itu mengambil jasad-jasad orang soleh seperti rambut atau bekas-bekas orang soleh seperti baju atau surban dipakai jimat, itu tidak ada. Berarti kiasnya orang sekarang itu kias yang tidak benar karena menyelisihi kiasnya, menyelisihi pada zaman sahabat tabiin, tabiut tabiin, menyelisihi 3 generasi terbaik. Nggak mungkin gitu. Maka kiasnya ini sebenarnya khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat liyane meneh lama Roma ing dalam nalikane lama romal jamrota ing dalam nalikane nglempar sinten Nabi al jamrota ing apa iku ing jumrah Aqabah. Wa nahara lan beleh sinten Nabi nusukahu ing kurbane Nabi. Wa halaqalan nyukur sinten Nabi nawala nggih. Mongko ngelukake sinten Nabi al halaqa ing tukang cukur sakohul aimana ing sisih nggih. Ing arah sisih tengene Nabi fahalaqa mongko nyukur sapa tukang cukur hu ing Nabi. Ya ditukno sing sisih tengen terus kongkon nyukur. Sumada mongko nuli ngundang sinten Nabi Abu Talha ing Abu Talha al Ansori radhiyallahu anhu. Abu Talha terus dipanggil oleh Nabi fa'atoh mongko paring sinten Nabi hu ing Abu Talha iyahu ing fa'atoh mongko paring sinten Nabi ing rambut mau hu ing Abu Talha iyahu ing Abu Talha ngoten nggih. Fa'atoh mongko awes sinten Nabi hu ing rambut iyahu ing Abu Talha. Jadi rambutnya Nabi terus dikene Abu Talha. Tsumana wala mongko nuli apa iku mangklungake Nabi arahke Nabi hu ing apa iku sirahe Nabi maneh asyik apa iku asyikol aisaro nggih yakni sisih kiwane Nabi faqala mongko matur sinten Nabi ahlik nyukur sira fahalaqahu mongko nyukur sapa tukang cukur ing Nabi fa'atahu mongko paring sinten Nabi hu ing rambut sing dicukur mau Abu Talha ing Abu Talha faqala mongko matur sinten Nabi aqsimhu mbagio sira wae Abu Talha bainan nasi ing dalam antarane menungso dikene Abu Talha kongkon ngandum Pak dikon ngendum ning gone para sahabat yang lain. Bahkan sampai Ummu Salamah itu menyimpan rambut Nabi Muhammad SAW digaekno kotak khusus. Jadi Ummu Salamah itu nyimpen rambutnya Nabi digaekno kotak khusus, kotak dari perak. Tapi ketika ada orang sakit, rambutnya diambil, direndemno banyu diombekno wong sakit, sembuh itu. Nah, itu zaman sahabat ada praktek seperti itu. Makanya saya kira praktek-praktek ngono aslinya tiro-tiro niku ngoten lho. Tiro-tiro niku. Jadi yo kita apa itu mungkin kita maklumi kesalahpahaman mereka, mungkin mereka salah paham saja karena itu sebenarnya khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khususiyah para nabi yang lain ya. Termasuk zaman Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf coba di ambokno Nabi Yakub langsung sembuh ya. Kebutaannya Nabi Yakub sembuh itu termasuk khususiyah ya. Termasuk baju-baju peninggalannya Nabi Musa, Nabi Harun. Itu semuanya itu bertuah semuanya, itu khususnya para nabi ya, yang tidak ya, dikiaskan kepada manusia soleh yang lain itu. Kalaupun mau dikiaskan harusnya dikiaskan kepada Abu Bakar dulu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ataupun nanti dikiaskan kepada Uwais Al-Qarni misalkan rambutnya Uwais Al-Qarni digoyo-goyoan misalkan seperti itu. Tapi kenyataannya dalam beberapa riwayat nggak ada, dalam banyak riwayat memang tidak ada di dalam kurun-kurun pertama ya, ini di kurun 3 generasi pertama yang terbaik yang dinas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kiasnya orang sekarang itu berlawanan dengan amaliyah ya, sahabat tabiin dan tabiut tabiin. Maka kita nggak usah ikut-ikut, namun kita tidak mengatakan mereka syirik akbar sampai keluar dari Islam, tapi itu perbuatan kesyirikan yang sifatnya nanti syirik asghar itu. Tuh. Termasuk bagian dari kesyirikan yang sifatnya syirik asghar, nggak sampai syirik akbar itu nantinya. Piye Kang itu? Nah.
Itu lah ben nyumbang toh iku. Gitu, iku mbek nyumbang ya. Ya nyumbang gone wong saleh dituku larang ngono wae. Ngoten nggih. Jadi memang ini masalah nggih disalahpahami oleh banyak orang, jangan sampai kita ikut-ikutan itu. Awak dhewe kalau ingin sesuatu yang mustajab itu yang pertama itu kita perbaiki hati. Karena doanya orang yang hati bersih itu doanya mustajab, bahkan langsung dikabulkan. Contohnya kemarin kita bahas masalah sholat istisqa. Sholat istisqa itu sebelum sholat istisqa itu orang disuruh bertaubat, disuruh agar tidak ada permusuhan terhadap sesama kaum muslimin secara umum. Hatinya benar-benar dibersihkan, enggak punya rasa sakit hati kepada seorang pun muslim. Nah setelah itu baru melakukan doa istisqa, dan kenyataannya pada saat itu langsung turun hujan seketika. Itu diantaranya. Dan diantaranya tanda keikhlasan kita berdoa adalah mendoakan saudara kita, tapi tidak di depannya. Hadisnya kan sudah ada, pernah tak sampaikan. Da'watul mar'il muslimi bidhuhril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim terhadap saudaranya ketika gaib, ketika tidak ada, itu mustajab. Jadi da'watul mar'il muslimi li akhihi bidhuhril ghaibi mustajabatun. Jadi mustajab sekali, dan di kepala orang yang berdoa tadi itu diwakilkan oleh Allah dengan malaikat. Di rosihi itu malakun muwakkalun itu. Idza da'a li akhi bi khairin, ketika dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, malaikat muwakkal tadi berkata amin itu. Kabulkanlah walaka bimithlim, dan kamu juga seperti itu. Ketika kamu misalnya Mas Abu mendoakan bakul pentol liyane ana lewat, ya Allah muga-muga jenengan paringi bakul pentol itu laris. Malaikat amin. Kabulkanlah, kowe yo ngono Bu. Nah, malaikate ngono itu. Jadi kowe yo laris itu. Jadi sebenarnya Islam itu ngajak sama-sama laris, ngajak sama enak. Iku kayak tadi malam kan tak sampaikan ya kepada tadi pagi tak sampaikan, baru tak sampaikan aku terus berdoa itu. Ya Allah, muga-muga As'ab lampune laris lancar, muga-muga Sopi lampune laris lancar. Aku budal ning pasar mang anggitku aku mulai jam 10 perkara persiapan ngaji, mulai ngajiku kalau telat rame ngantek mulai setengah 12 lagi omahku. Maka malah aku yakin malaikat muni kowe yo ngono, malaikat bimithlin itu. Langsung terkabulkan langsung itu tadi. Tapi yo syaratnya iku mau, termasuk syarat hati bersih, benar-benar mendoakan, tidak punya rasa hasad di dalam hati. Insyaallah ketika kita mendoakan kembali kepada diri kita sendiri. Maka sehat juga seperti itu. Ya Allah, muga-muga Pak Harjito jenengan paringi sehat, panjang umur. Misalkan aku ngono pas gak ono Pak Harjito tapi ning ngene iki yo gak pateh mandi gitu. Terus jare malaikat amin ngono, kowe yo ngono, yo kowe yo sehat, yo panjang umur gitu. Sajane kita itu diajak baik. Iku tapi syaratnya apa? Ikhlas, benar-benar mendoakan. Kita itu benar-benar sayang kepada yang kita doakan, benar-benar ikhlas, benar-benar tidak merasa itu saingan dan lain sebagainya itu. Engko ora terkabul. Iki esuk tak praktekno awan aku ngantek kawanan mulai mang setengah 12 lagi mulai perkara laris lampuku. Langsung itu terkabulkan gitu. Jadi aku sering sekali ndonga itu langsung dibuktikan, itu sering sekali itu. Itu masuk iki mang imam tak critakno perkara mang aku kaget ora keselen aku. Mangkit kabeh toto-toto mulai jam sekitar jam 10 noto mobil dan lain sebagainya, kerjaan kan ngono. Ternyata setengah 12 lagi mulai aku. Dan seperti itu. Karena pasien akeh wong tuku ya akeh. Itu. Maka cuma kadang-kadang aku lali gak ndongakno wong ngono lho. Coba kita mendoakan tiap hari, siapapun kita doakan, semuanya kembali kepada kita. Tapi mendoakannya dengan cara tulus loh ya. Bener-bener mendoakan. Ora kok ewel-ewel tok engko dhewe laris sak kenaan atine mbek ngono ya ora sida ora mandi kok iso. Iya ta ndongakno misale abu ndongakno muga-muga dhewe laris enak men dhewe ngono laris tak ndongakno kan ngono ya ora mandi. Tapi nek bener-bener ben laris tenan kancane ku mang insyaallah balik ning awake dhewe langsung. Dan iku benar-benar sabda Nabi dan enggak mungkin salah nggih. Yang namanya amin dan walaka bimislin. Kamu juga seperti yang kamu doakan orang tersebut, mendapatkan hal yang sama, yaitu laris oleh rezeki lancar itu. Allah taala alam.
Praktekno Bu, nek ana bakul pentol liyane iku lho, aja banggep saingan iku dongakno mung laris. Dadi engko laris bareng-bareng. Kan nek iso kan laris bareng-bareng kan bagus. Kan ngono, mesti bakul jejer-jejer lah, dongakno kabeh muga-muga laris kabeh ya Allah iku. Tapi aja ana wonge. Gitu. Engko seandainya iku dikabulno laris kabeh sampean yo laris kan yo padha enake gitu. Ngono. Gitu. Kok ternyata dia laris sebab dongane jenengan. Nggih, terus duwe dienggo nafkahi keluarga sampean melok entuk ganjarane gitu loh. Karena sampean menjadi penyebab dia itu dapat rezeki gitu. Enak kita itu sebenarnya kita itu disuruh baik kepada semuanya. Sebenarnya dijak maju bareng-bareng, jika dijak enak bareng-bareng, dijak sehat bareng-bareng. Mulane pengen ndongono awake dhewe sehat, ndongakno wong liya iku lebih mandi, tapi ndongakno nek kudu ikhlas, bener-bener ndongakno tenanan ora mau rewel-rewel tok itu. Gitu. Dengan penuh kekhusyukan. Aku gesuk njajal khusuk tenan aku ndongakno asat aku kon rame. Tenan khusuk tenan aku lho ndongakno, mate manjur tenan itu pasar ora leren aku ngantek mulai. Masyaallah. Nah muga-muga ngono dipraktekno bendina ya ngono terus ngono lho. Ya mari to nggih. Masyaallah. Bon. Kita ganti bab nggih. Campur aduk. Campur aduk. Ya sing repot ndongakno muga-muga kae nang wayah neh ngono. Amin malaikat ngono ya nyoro kowe malah. Gitu. Tapi nek dongakno griming-griming ya insyaallah tidak nggih. Kadang-kadang awake dhewe nek ndongakno tenanan berarti kembali kepada diri kita sendiri. Yang penting doane tenanan ikhlas. Hati bersih. Kuncinya ternyata di hati bersih memang nggih. Kuncinya di hati bersih. Coba sampai ini benar-benar hati ini wis gak ono hasad sama sekali. Hati itu benar-benar bersih. Disakiti orang tidak ada rasa sakit hati sudah. Insya Allah doa itu pasti terkabul. Gitu. Dan ku angel model ngono ku membersihkan hati ikut tazkiyatun nufus ya, membersihkan hati. Terutama nanti insya Allah di bulan Ramadan ini kita bersihkan hati kita nggih. Di bulan Ramadan ini kita bersihkan hati kita ya. Semoga setelah lewat bulan Ramadan keadaan kita itu akan lebih baik daripada sebelumnya. Jika ternyata keadaan kita tidak lebih baik daripada sebelumnya, maka kita introspeksi diri itu. Nah, kita buat adab ta'am. Ya, ini kita bahas tentang adab makan. Adab tentang makan. Babut tasmiyati fi awali walhamdi fi akhirih. Kita bab telake tentang maca bismillah. Tasmiyah itu maca bismillah fi awalihi ing dalam kawitane mangan walhamdi lan maca alhamdulillah fi akhirih ing dalam akhire mangan. Ini yang paling sering orang lupa. Ya, yang paling sering orang lupa tentang makan dan minum. Kula sering melihat nggih orang-orang yang kelihatannya salat 5 waktu ya wis tapi mangan kadang tangan kirine melok mangan. Mangan ngene ana kerupuk, ana sendok. Nah gitu. Itu iki melok maju iki. Melok maju ya iku ndak boleh itu sebenarnya. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah SAW ini termasuk peringatan untuk kita semua, termasuk kula piyambak, mudah-mudahan kita enggak lupa nggih. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami nyebuto sira Allah ing Allah. Wa kullan mangano sira biyaminika kelawan tangan tengen sira. Wa kullan mangano sira mimma saking perkara yalika kang perek apa maka ing sira muttafaqun alaih. Jadi sebutlah ketika kita makan nama Allah dan kita makan pakai tangan kanan. Karena makanan yang tidak disebut nama Allah itu setan ikut makan. Dan makanan yang dimakan dengan tangan kiri setan juga ikut makan. Dan makanan haram yang dimakan setan juga ikut makan. Maka wong-wong sing makanannya haram makan gak maca bismillah, makan nggih pakai tangan kiri, itu dia sulit untuk menjadi orang baik karena setannya sehat-sehat menggoda dia terus. Setannya sehat-sehat. Jadi nenek setane wong iman iku kuru-kuru lempok dia penggoda kangelan itu. Kuru-kuru ora mangan, wong-wong kadang ora mangan. Padahal dia tugas nggodho ora iso melok mangan, nyoro dhek. Ora iso melok nginep bereng ning omahe kok. Jadi ana pembahasan tentang itu juga nantinya. Jadi itu gak iso mangan dhek ini. Muttafaqun alaih. Jadi ketika kita makan baca bismillah pianap cukup bismillah. Gitu saja sudah cukup.
Menurut para ulama terbagi dua, bismillah itu bisa bismillah itu yang sesuai nas, ada nas paten yakni yang penting minimalnya bismillah, ada yang boleh ditambahi dengan sifat Allah, itu tambahan. Yakni bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang itu dibolehkan juga. Jadi ada dua pendapat ya. Nek sampean mantepnya bismillah saja, bismillah sudah cukup karena perintahnya bismillah itu. Nah, maka cukuplah kita baca bismillah itu sudah cukup nih. Namun memang ulama terbagi menjadi dua ya. Ada yang mengatakan boleh ditambahi dengan sifat-sifat Allah, itu tidak mengurangi nama bismillah itu. Karena sifat Allah sendiri itu juga termasuk nama Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi nama-nama Allah ada 99 itu gitu. Maka disebut semua 99-nya disebut kabeh ora apa-apa, engko selak adem segone. Ora apa-apa itu. Sebenarnya seperti itu gitu. Namun yang paling simpel dan yang paling sahih gitu, yang paling tepat itu hanya cukup baca bismillah sudah cukup. Kalau kita ingin baca Asmaul Husna ya nanti itu. Setelah makan kita baca Asmaul Husna, wirid Asmaul Husna silahkan itu, atau menghafalkan Asmaul Husna, atau kita mau baca Al-Quran dilengkapi dengan sifatnya. Ini Bismillahirrahmanirrahim itu sudah nyampe sanad-sanadnya. Kita pilih yang paling simpel dan paling tepat sesuai nas, itu juga lebih baik gitu. Ketika baca Bismillah gitu saja sudah cukup. Dan setan nggak bisa ikut makan gitu. Ketika kita pakai tangan kanan, setan nggak bisa ikut makan gitu. Muttafaqun alaih. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ing dalem nalikane mangan sapa ahadukum salah sijine sira kabeh falyadkur mongko becik ngucap sapa ahad ismallahi ing namane Allah ya kan. Fa inna siya mongko ing dalem nalikane ini nanti ada bukti bahwasanya tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim hadis ini ya. Jadi maka yang paling kuat sebenarnya memang nggak ada Ar-Rahman Ar-Rahim, meskipun kita tetap bertoleransi terhadap pendapat sebagian ulama gitu, sehingga kita ya bertoleransi saja, tapi kita memilih itu mana yang lebih kuat. Fa idza nasiya mongko ing dalem nalikane lali sapa ahad ayat kuro yen to ngucap sawat ismallah yang namane Allah taala fi awalihi dalam kaitane mangan, ning kawitane mangan kok lali gak maca bismillah, mangan wae ngono perkara slesu nang gagil nang direp mangan ngono wae. Falyakul mongko ngucap sapa ahad fi akhirih, mesti ning akhire mangane ahad bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah bismillahi kelan nyebut asmane Allah awalahu ing dalam kawitane mangan wa akhirahu lan akhire mangan gitu. Jadi ngono disebut nggih. Ya Allah, aku menyebut nama Allah nggih, dengan menyebut nama Allah di awalnya makan, padahal makan tadi tidak, tapi dikodoki. Di awalnya makan malah dikodoki ning mburi. Di awalnya makan wa akhiruhu lan di akhire mangan. Maka sudah cukup gitu. Nek lali. Mangan apa wae asline gak mangan sego tok, mangan iku akeh mangan kurma dan sampai mangan ngene iki yo asline. Wong elinge nek maca bismillah nek mangan sego tok. Ya to ra. Heeh, rata-rata ngono nek mangan sego tok ilinge, mangan sak piring ku lagi eling maca bismillah. Ape mangan permen gak eling. Kan ngono, kan umum ngono iku. Yo enakan lah setane melok mangan permen. Ape mangan rambutan ora eling, setane melok mangan rambutan. Yo lemu setane nggodho sampean yo gagah dek nih. Mesti yo gak melok mangan sego gitu. Ya, temuku yang lainnya sampean ngombe yo gak lali. Ilinge nek pas mangan ning sego sak piring tok kuwi. Ambek ngombe pas kuwi tok ilinge. Nah, maka sebenarnya semua termasuk makan permen dan lain sebagainya itu diiringi dengan asma Allah Subhanahu wa taala dan tangan kanan. Jadi ingat-ingat bismillahi awwalahu wa akhirahu ini. Piye Kang Nidam? Ora ono ceritane rokok maca bismillah. Ora ono, goleki mulai orang soleh, mulai kiai sing dugdeng nek rokok orang arah maca bismillah. Iya, berarti yo setane rokokan berarti kan ngono. Ngono. Setane rokokan berarti ora ngarah. Ono enggak wong ngono? Gak ono to. Dan cara dipraktekno ya ora pantes. Ape rokok bismillahirrahmanirrahim ora pantes. Sang rokok berarti yang ngerokoki setane enakan rokokan jedul. Gitu. Iya, memang seperti itu ya. Jadi itu sesuatu yang fakta dan nyata ya.
Kenapa kok ulama kiai sing dogdeng lah merokok gak maca bismillah? Kenapa? Kenapa? Dia yakin bahwa hukumnya makruh. Bukan mubah, makruh. Gitu loh. Dia yakin hukumnya makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Para ulama tahu sesuatu yang dibenci dia baca bismillah nggak mungkin itu. Dia tahu bahwa itu bukan kebaikan. Baca bismillah itu seluruh kebaikan itu. Dia tahu. Secara naluri jiwa, naluri hati itu tahu bahwa rokok itu bukan suatu kebaikan. Sehingga mereka nggak ada yang baca bismillah itu. Dan ini bukti yang nyata. Dan nggak perlu tersinggung gitu loh. Nek tersinggung nak mau coba bismillah ketika rokok sampean gitu loh. Ya enggak? Gitu. Naluri itu sudah itu. Utawa apa nyanyi dangdutan. Mau coba bismillah. Wallahu taala alam gitu. Gitu. Ya. Karena bismillah itu untuk sesuatu untuk kebaikan gitu. Dengan menyebut nama Allah itu. Orang itu tahu sendiri, dia merasakan sendiri. Tapi orang nggak iso protes mereka kok. Nggak iso protes, memang benar itu. Karena itu bukan kebaikan itu. Wong merokok merugikan kesehatan kok. Merokok membunuhmu. Nah praktekno ya nek rokok, praktekno maca bismillah ora diguyu wong. Gitu. Kowe dhewe ya kudu guyu paling kok. Bisa. Kon. Lanjutane ora usah Jawa, wis krasa dhewe wong do ngerti kabeh kok. Nek rokok enggak baik untuk kesehatan itu wis ngerti kabeh. Ora usah dibahas jeru-jeru. Ben sak karepe dhewe. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu en dalem nalikane mlebu sapa ar-rajulu wong lanang ya wong wedok bareng katut betahu ing omahe rajul fadzakara mongko zikir ingat sapa rajul Allah ing Allah taala ing dadukhuli ing dalem nalikane mlebune rajul wa inda ta'amihi lan dalam nalikane mangane rajul ingat Allah qala mongko matur sapa setan. Jadi ketika masuk kita ingat Allah, setan nggak bisa ikut masuk. Mulane ketika kita malam-malam dari luar apa mlebu omah jangan lupa baca bismillah. Nih sampean nggak baca bismillah sampean diikuti setan ke tempat-tempat angker, itu setan mlebu omah itu loh. Itu kunci ini. Mulane sampean nek kon njobo iku apa mlebu omah itu harus bismillah. Nek menawa deloke kita kan gak tahu. Dan ini bisa dirasakan ketika di rumah ada anak kecil. Ana wong lagi mlebu nangis. Mulane nek wong gebiyen dikongkon mengguri sik kon ijik dhisik. Iku asline ora usah ijik dhisik, maca bismillah wis beres itu lho. Ijik ngisik mengguri ning guritan misalnya ning jeding ngguri kan ben setane leren jeding ora mlebu omah ngono lho maksude. Iya maksudnya iku ngono. Aslinya cukup maca bismillah langsung mlebu mah ora usah lereni jene jeding iku wis cukup setan gawe melok mlebu. Sing diajarno Nabi maca bismillah ketika ape mlebu mah sehingga setan keri ning njaba. Ya nah. Iya maka praktekno iki mesti sampean ndek anak cilik lah nek wong mlebu sing penting wonge mlebu maca bismillah aman. Aman. Jadi ketika masuk rumah seseorang itu ingat Allah baca bismillah ketika masuk. Dan ketika makan dia juga ingat Allah baca bismillah. Qala mongko ngucap sapa asetonu setan. Setan ngucap la mabita lakum. La mabita ora ana nggon nginep. Iku majud lakum kedue sira kabeh wae para setan. Wala asyalan ora ana mangan malam. Mangan sore ora ana iku maujud. Jadi setan gak iso nginep, gak iso makan malam. Maka setan mau ternyata seneng nginep ning omahe wong. Meski jare alame beda lah nyatane seneng nginepe ning omah itu. Ning tempat ning ruangan-ruangan yang suwung juga seneng. Nggih, makanya termasuk ning sekolahan-sekolahan iki biasanya ya angker itu biasa memang suwung gitu. Iya, mari suwung. Coba sampean ning sekolahan ya. Nek murid sekolah wis mulai, sampean bengi dolanan ning kono, ra krasa ora penak. Ya memang angker dinggone setan. Tempat-tempat suwung itu disenengi setan itu loh. Iya sama. Makanya nek di kamar akeh yo setiap hari disobo, kene dinggone ngaji, kene dinggone salat ki ngono. Men gak suwung gitu.
Wa idza dakhala lan mlebu sapa rajul falam yadhkurillah mongko dadakan ora eling sapa rajul ing Allah inda duhul ing dalem nalikane mlebu omah qala mongko dawuh sapa seton adraktumul mabita nggih nemu sapa sira kabeh meta enggon nginep mlebu dadakan ora maca bismillah setane mela mlebu alhamdulillah setane ngono cara mono alhamdulillah seneng dia itu awak dhewe nemok nggon nginep. Berarti setan ini randa omah yo, senengane nunut nginep ning ngono wong terus ganggu. Ya. Wa idza lam yadhkurillah lan ing dalem nalikane ora nyebut sapa rajul Allah yang Allah taala ing dato amin dalem nalikane mangane rajul, qala mongko matur sapa setan adraktumul mabita nggih. Adraktum nemu sapa sira kabeh al mabita ing nggon nginep. Wal asya lan nggon mangan sore makan malam alhamdulillah jare setan oleh nggon nginep oleh nggon mangan gratis itu nginep dan makan gratis itu rawahu Muslim. Ini dan banyak sekali nggih setan itu ning nggone masyarakat kita itu lemu-lemu itu karena makan dan nginep di tempat-tempat banyak orang yang lupa baca bismillah dan kebanyakan masyarakat tak lihat tak tanya nggih tak dengarkan mereka masuk rumah nggak ada yang baca bismillah jarang sekali. Bahkan mungkin kita ini mlebu omah gak maca bismillah. Nah nek kula pun kula praktekno semenjak tahu itu langsung tak praktekkan masuk baca bismillah tak praktekno anakku anggar mlebu omah harus baca bismillah semuanya. Gitu. Harus baca bismillah. Gitu. Bismillah saja minimalnya namun ada ajaran Nabi yang lebih komplit yakni bismillahi walajna wa bismillahi akhrajna nggih wa 'alallahi tawakkalna rabbina wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ono doa khusus. Ya nek gak iso doa khusus cukup bismillah. Sudah selesai. Menurut sebagian pendapat ulama bismillahirrahmanirrahim juga boleh. Kalau kita tahu apa hadisnya kita baca ini tadi bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna itu. Ya. Dengan menyebut nama Allah aku masuk dan dengan menyebut nama Allah aku keluar nggih. Dan kepada Allah lah aku bertawakal. Masih ada lanjutannya lagi yakni Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa as'aluka khairal makhroji. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan kebaikan ketika keluar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa keluar rumah diantaranya yuk kayak kita hafalkan semuanya insya Allah semuanya baik-baik saja kita Bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah salam tuh. Wallahu taala alam detailnya nggih. Yakni apa itu? Ya assalamualaikum saja mungkin. Napa? Baca salam. Ya sudah salam saja. Bismillah ya salam dulu baru bismillah. Ini bismillah. Neng ngene anu iki prakteke yang aku tahu apa itu assalamualaikum assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin gitu. Ya kan ana wong ngene ana wonge ya nek aku umum saja assalamualaikum ngono ora ana wonge assalamualaikum gitu. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin itu. Jadi biasa jadi di situ ada makhluk-makhluk yang soleh baik berupa malaikat ataupun jin-jin yang soleh kita nggak tahu itu. Nah seperti itu yang penting intinya salam assalamualaikum saja sudah cukup kok bisa insyaallah taala. Secara umum saja assalamualaikum gitu. Kum yo sira kabeh sing ning gone omah kono, baik sing gaib sing ora roh kan ngono. Kan ra ketok gitu. Wallahu taala alam. Tapi sing jelas ketika kita bismillah masuk, setan enggak bisa ikut masuk. Itu yang paling inti di sini ya. Kenapa, Pak? Bisa masuk. Setan enggak bisa masuk kalau iya, enggak bisa masuk. Apalagi nanti mau tidur baca ayat kursi, wah, malah berlapis-lapis penjagaan. Jadi memang penjagaan ini bisa berlapis-lapis itu. Doa-doa itu ketika kita baca penjagaan berlapis-lapis. Jadi setan sing kuat pun nggak bisa masuk nantinya ini. Maka jangan takut adanya sihir dan lain sebagainya masuk ke rumah kita jika kita sudah berdoa. Dan setan itu bisa masuk di lewat jalan masuk, misalkan cendilo, ya kan? Pintu itu dia biasa masuk meskipun ditutup, dia bisa masuk. Ketika nutupnya nggak baca bismillah. Adapun di dinding-dinding yang lain orang kaya turun bayul nerobos dinding murah, ra iso. Nek wis berupa dinding dia nggak bisa. Tapi dia bisanya itu lewat pintu.
Makanya disuruh menutup pintu dengan baca bismillah. Ketika ditutup baca bismillah dia nggak bisa masuk. Ketika ditutup nggak baca bismillah dia bisa masuk lewat pintu itu. Untuk dinding-dinding yang lainnya tidak. Gitu. Itu Joko Yudul dan Mbak Yul terobos gedek ngamuk wae ngamuk nek kamare wong. Nah, gitu. Iya nek ngono nyoro iso mlebu no. Engko pulau lawange tutup maca bismillah mlebu kok gedek ngono. No, ndak bisa sudah. Angger maca bismillah ditutup kabeh oleh Allah Subhanahu wa taala enggak bisa masuk ya. Wallahu taala alam. Jadi jangan sampai nggih kita memberi makan setan. Tambah satu hadis lagi yang agak panjang nggih. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna ana sapa kita iku idza hadurna nalikane hadir sapa kita ama Rasulullah to aman ing pakanan ketika kita ini menghadiri makanan kondangan cara saiki kondangan nggih piye nyono kondangan makanan dikelompokno makan bareng cara saiki kondangan iya jadi ketika kita hadir bersama Nabi di suatu acara makan ya, lam naduk mongko ora apa meletakkan sapa kita nggih para sahabat aidina ing tangan kita hatta yabda sehingga ngawiti sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek urung dikawiti Nabi ora wani mek panganan. Itu sahabat Nabi saking tawadhu hormati bahkan saking hormati kemarin sahabat ada yang enggak melihat wajah Nabi. Sampai meninggal gak iso kongkon nyebutno wajah Nabi iku piye. Moga gak gelem mengawasi wajah Nabi saking hormati diluk terus nek awarna Nabi itu ada nggih. Faya doa mongko meletakkan sinten Nabi ya dawu ing tangane Nabi. Nek Nabi wis mengambil makanan, sahabat-sahabat lain baru mau mengambil makanan. Wa innala sare kita iku hadurna teka sapa kita mau setane Nabi marrotan ing sekali ambalan nggih. Suatu waktu kita datang bersama Nabi to aman ing panganan. Ada makanan kita bersama Nabi. Fajaat mongko teko. Kan sahabat urung ana sing mek pakanan. Ngenteni Nabi dulu. Dadak ana fajaat mongko teko sapa jariyatun wong wedok. Karena kaya sedewa itu ikut tudfa'u nggih. Den jongkrokno sapa wedok nggih. Fadhabat mongko apa iku budal sapa wedok litaddu'a nggih. Supaya ngambil sapa wedok meletakkan sapa wedok ya ada ing tangane wong wedok. Fito ame makan kaya dijongkrokno terus ape mek pakanan. Jadi sahabat-sahabat urung mek Nabi urung mek ana wedok teko langsung ape mek pakanan itu. Fa akhadha mongko ngalap sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadiha kelawan tangane wedok tangane terus dicekel karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk dalil diantaranya ketika ada keperluan kita boleh memegang tangannya meskipun wanita tapi yang jelas ada batas. Ada batas ora kok sing sentuhan kulit bukan, ada batas dalam rangka nahi mungkar misalkan itu. Iya, tapi kan terpaksa itu karena Rasulullah itu terpaksa harus menahan tangannya karena ada setan itu. Ojo nyekal terus ketika dibutuhkan Pak, ketika benar-benar dibutuhkan ya. Mau nggak mau terpaksa ya sudah boleh tapi tetap pakai penghalang gitu ya. Tumaja mongko teko nggih sapa Arabiyun nggih, Arabi wong desa juga nggih. Kan nama kaya-kaya yudfa'u ya kaya dijengkrokno dia langsung mau mengambil pakanan itu. Padahal Nabi urung mengambil. Fa akhadha mongko ngalap sinten Nabi biadi kelan tawangane wong Badui wong Arabi mau. Faqala mongko matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana iki yang paling penting ning kene ya. Jadi awal dari baca bismillah itu tidak harus hanya ketika makan. Ketika mengambil juga ada bismillah. Masya Allah di situ. Jangan sampai tangannya setan ikut mengambil itu. Ini termasuk dalilnya seperti itu Pak. Bukan hanya sekedar bismillah. Mau mengambil sudah bismillah. Berarti sebenarnya kita apa tanduk bismillah dhisik gitu. Bismillah tanduk gitu. Sebenarnya seperti itu kalau kita mengikuti hadis ini gitu. Inna syaitana satamane setan katane Nabi nggih. Iku yastahillu nggih. Berebut sapa setan yakni menganggap halal untuk mengambil menghalalkan sapa setan atau ama ing pakanan nggih. Yastahillu nggih. Apa milang halal nggih sapa setan atau ama ing pakanan alla yadhkura nggih. Ing yen to ora den sebut apa ismullahi namanya Allah taala alaihi ing atase pakanan. Jadi ketika orang mengambil makanan tidak menyebut nama Allah setan melok mengambil. Bukan sekedar pemangan iki. Wa innahu lan satepene
setan iku jaa teka sapa setan biadil jariyate kelawan iki wong wedok. Setan teka mbek wong wedok iki. Liyastakhilla supaya ngalalno sapa setan biha kelawan wong wedok. Supaya ngalalno melok mek pakanan bersama wong wedok. Fa akhadtu mongko ngalap saka ingsun biadil kelawan tangane wedok. Mulane tangane tak cekel mergo ana tangane setan terus Nabi ngoten. Faja mongko teka bihadal arabi kelawan wong Badui iki liyastakhilla nggih. Faja mongko teka sapa setan meneh bihadal arabi ning gone wong Badui iki, wong Arabi. Liyastakhilla supaya ngalalno sapa setan bihi kelawan mek dengan tangane melalui tangane Badui. Gitu. Aja diding-dingi dong. Ya. Demidat nafsi utawa ingsun biadi iku tetep ing dalem tangane Alladi. Inna yadahu sak temene tangane setan iku fiyadi tetep ing dalem tangane ingsun iku tetep ing dalem tangane ingsun ma'ayadaihima sertane tangan lorone yakni wong wedok ambek Badui. Setan iki sik tak cekeli jare Nabi bersama tangane wong loro iki. Itu. Jadi ketika kita ngambil makanan uga maca bismillah, ngene misalnya langsung ini, setan melok nyekel itu. Langsung melok nyekel wisan. Ngono, mulai ape nyekel berarti ape tanduk itu maca bismillah ini yang banyak dilupakan. Yang banyak dilupakan ya. Jadi tsumma dzakara mongko nuli nyebut sinten Nabi ismallahi namane Allah taala wakalan mangan sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Jadi mulai bismillah itu sebenarnya mulai tanduk iku wis maca bismillah gitu nggih. Wallahu taala alam itu. Iku sunahe dan dapat pahala lebih banyak. Adapun tanduk gak maca bismillah misalkan setan melok tanduk tapi ketika kita makan baca bismillah setan tetap gak bisa makan itu. Kok seandainya nanti di hadis berikutnya itu kok kita sudah makan tinggal satu suapan baru ingat maka bacalah bismillahi awalahu wa akhirahu. Setan langsung mutah itu. Ngeten nggih. Jadi setan rasido mangan mutah nggih. Balikne gak sida warak. Ngoten nggih. Semoga kajiannya mbah barokah, mbah manfaat nggih. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala nggih. Semoga mendatangkan rahmat di kajian ini nggih. Sehingga kita nanti bisa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa-dosa kita banyak dan disepuro oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.